Selamat datang di review pertama kami yang akan mereview tentang Xiaomi Mi Band 2. Xiaomi Mi Band 2 ini adalah fitness tracker yang dibuat oleh Xiaomi dan ini adalah iterasi kedua sesuai dengan namanya. Di Xiaomi Mi Band 2 perbedaannya hanya pada bagian screen-nya saja, dimana kalau Xiaomi Mi Band 1 hanya ada 3 lampu LED, sedangkan di Xiaomi Mi Band 2 ini sudah terdapat jam, fitness tracker dan sebagainya. Di Xiaomi Mi Band 2 di dalam boxnya yang terdapat kitabnya dan chargernya. Dan di boxnya cuma yang kecil, tidak terlalu gede, enggak sebesar Apple Watch, mungkin tidak ada version gimmick. Tetapi yang disayangkan dari sini tidak ada wall adapter chargernya dari USB. Untuk mengecas Mi Band 2 caranya cukup unik, ditekan layarnya ditekan ke bawah sampai keluar dari bawah sini dan akan keluar modul utamanya dan langsung dimasukkan ke dalam saja, dimasukkan pelan-pelan saja. Langsung cari USB wall adapter seperti ini dari Samsung, masukkan ke dalam soket listrik atau sistem kalian. Sedangkan di chargernya Mi Band ini sendiri cukup pendek, jadi mungkin kalau charger soket listrik Anda mungkin terlalu jauh, terlalu pendek dan ingin melihat notifikasi di jam kalian, mungkin cukup tidak menyenangkan, tapi seenggaknya ya bagus lah. Xiaomi Mi Band 2 datang dengan kitab-kitabnya seperti di boxnya sini, lumayan kecil. Kitab-kitabnya garansi apa-apa kita baca. Habis itu dengan kabel charger proprietary yang mungkin berbeda dengan yang pertama atau mungkin hampir sama, saya belum tahu. Dan cara ngecasnya cukup mudah, ditekan ke bawah seperti ini, seperti ini, seperti kayak nasi, nasi, dan langsung sliding aja dari sini ke atas ke bawah. Di sini nanti akan ada girob, langsung saja tancap ke USB port, di mana di Xiaomi Mi Band 2 ini tidak datang dengan USB port, hanya datang dengan beberapa fitness trackernya itu sendiri dan charger beserta kitabnya itu. Untuk fitur yang ada di dalam websitenya Xiaomi, Xiaomi Mi Band 2 ini dilengkapi dengan OLED display, touchpad di bawah sini, dan pedometer algoritma yang baru. Di fitur-fitur itu, pertama OLED di fitness tracker seperti ini sangat berguna karena sistem OLED itu mematikan LED yang mati, yang hitam menjadi mati, LED yang hitam menjadi mati, dan LED putih menjadi hidup, dan itu akan sangat menghemat baterai Xiaomi Mi Band 2 ini sangatlah panjang. Di rata-rata orang di website mengatakan Mi Band 2 ini bisa bertahan selama sebulan atau 30 hari atau 27 hari. Dan di touchpad-nya sendiri itu hanyalah kontrol utama yang ada di dalam Xiaomi Mi Band 2 ini, seperti di tengah tombol ini untuk mengganti menu dari jam, fitness tracker, heart rate, dan kondisi baterainya. Dan untuk bagian pedometer algoritma, di video kami mohon maaf tidak ada yang pernah berolahraga, jadi mohon maaf, jadi tidak ada yang pernah mencoba olahraga di sini. Nah, disayangkan kawan-kawan. Mi Band 2 ini juga dilengkapi dengan IP67 waterproof, yang itu akan melengkapi yang akan mungkin Anda berenang dengan Mi Band, yang mungkin akan sangat berguna bagi orang yang berolahraga. Saya tidak pernah olahraga, mohon maaf. Dan materialnya sangat environmental, nggak tahu. Mi Band itu kalian marketing. Untuk pairing lumayan mudah, tinggal aktifkan Bluetooth di HP Android Anda dan pairing dari Bluetooth ke Xiaomi Mi Band 2 dan langsung download aplikasi Mi Fit-nya. Di program aplikasi Mi Fit nanti situ sudah ada, ketika Anda masuk ke dalam aplikasinya, bukan masuk ke dalam rumah Anda masing-masing, Anda akan disambut dengan user account login, jadi harus buat account dulu, habis itu baru didatangkan ke aplikasi utama. Nanti akan ada B-roll di sini untuk memberitahu cara pairingnya. Dan untuk kompatibilitas di
di Xiaomi Mi Band 2 ini bisa support semua HP Android termasuk Sony Xperia Z3 Compact, dan tidak bisa di-pair dengan iPhone, sangat jelas karena ini iOS bukan HP Android. Sorry bagi iPhone user mau beli fitness tracker mungkin nggak kuat beli Apple Watch, mungkin seperti itu. Beli HP 6 juta tapi nggak kuat beli smartwatch, mungkin masuk akal, bisa. Dan untuk konklusinya, Xiaomi Mi Band 2 sangat berguna bagi orang-orang yang fitness, mungkin tracking, lihat kemampuan dia menghilangkan kalori seperti sebuah tubuh, dan mungkin disombongkan ya, dan untuk saya sendiri Xiaomi Mi Band 2 ini gimmick bagi saya. Saya lupa untuk kompatibilitasnya. Xiaomi Band 2 ini mungkin support semua Android. Yang kita coba hanya di Xiaomi Mi berapa? 5. Mi 5 yang sama-sama ibu aja. Desain seperti itu. Di iklannya aja kan. Xiaomi Mi Band 2. Untuk di Sony Z3 di kompatibilitas juga notifikasi keluar. Tapi yang dianehkan di notifikasinya di Xiaomi Mi Band ini mungkin aneh bagi saya, notifikasi lain hanya tertulis app dan tidak ada kalimat-kalimat seperti smartwatch lain. Itu memang ini bukan smartwatch, ini fitness tracker, tapi untuk notifikasi sebenarnya notifikasi dari HP keluar di fitness tracker ini. Dan ini tidak support di iPhone 6s atau iOS manapun. Mungkin ada third party-nya, saya nggak tahu, mungkin ada yang buat. Dan di konklusinya, Xiaomi Mi Band 2 ini mungkin sangat berguna bagi orang-orang fitness, mungkin mau tracking fitnessnya, dia mengurangi kalori berapa, dan orang-orang tidak begitu ingin memikirkan lifetime battery seperti saya, mungkin malas mengecas setiap hari, ngecas 2 gadget di Apple Watch sama HP saya. Dan untuk overall sih lumayan solid bagi saya. Mungkin ada pendapat-pendapat lain di comment section bawah sini. Untuk harga dan kesediaan barang mungkin bisa dicek di komen bawah. Untuk perbandingan, sebenarnya ini adalah diklaim sebagai fitness tracker, bukanlah smartwatch, tapi mungkin rata-rata orang menggunakannya sebagai smartwatch karena ini bisa mendisplay waktu. Perbandingan pertama dengan price range yang mungkin agak sama, mungkin Pebble ini masih Pebble generasi pertama. Untuk display sangat disayangkan, fitness tracker seperti ini tidak bisa always on, tidak seperti Pebble, tapi baterai di Xiaomi Mi Band 2 ini sangatlah lumayan lama, sekitar 30 hari dalam satu kali charge, dan Pebble hanya bisa mungkin 2,5 hari, itu pun untuk power user. Dan kelemahan di Xiaomi Mi Band 2 ini tidak ada fitur seperti mungkin gestur yang untuk mengaktifkan layar pada saat dimiringkan seperti ini, jadi kelihatan setnya itu. Dan yang perbandingan selanjutnya untuk price yang agak tinggi sekali, selisih 1 jutaan mungkin, Moto 360 generasi pertama. Perbandingannya sangatlah seperti langit dan bumi, termasuk dari harga. Di Moto 360 Anda mendapatkan layar yang berwarna, tetapi saya disayangkan Moto 360 generasi pertama ini tidak dilengkapi dengan OLED screen. Jadi untuk kualitas baterai mungkin 1,5 hari, itu pun untuk power user. Tapi untuk misalkan orang-orang tidak begitu update sosial media atau lain, ini akan bertahan sampai 2 hari kira-kira. Tidak seperti ini, mungkin 3 bulan. Dan masih sama, saat paling disayangkan Xiaomi Mi Band 2 ini tidak ada gestur, dimana mungkin ini sangat penting bagi saya. Gestur untuk pada saat Anda menggunakan Mi Band 2 ini mungkin tidak ada gestur untuk mengaktifkan layarnya. Anda harus tapping di screen-nya seperti ini untuk mengaktifkan bagian jamnya. Jadi pada saat berlari mungkin, kalau bagi saya, kalau yang naik motor atau naik mobil, gestur seperti menurunkan jam, dimiringkan seperti ini untuk lihat jam mungkin lebih penting, atau fitur seperti always on yang ada di Pebble 2. Pebble 1, itu Pebble generasi pertama saja. Dan untuk perbandingan selanjutnya, price range paling tinggi diwakili oleh Apple Watch. Di harga lumayan sangat
restoran sangat tinggi, terutama 42 mm dengan band karet, bisa dilihat di website masing-masing. Dan fluktuasi harga Xiaomi Mi Band 2 ini terlihat sangatlah seperti gelang, hanya seperti gelang dibandingkan Apple Watch yang berlihat seperti jam mahal. Sangat mahal sekali. Harus bingung apa beli. Jadi di Apple Watch ini sangat lengkap, tapi ini bukanlah review untuk Apple Watch, ini lebih review untuk Xiaomi juga. Tapi untuk brief saja, Xiaomi Mi Band 2 dibandingkan Apple Watch jelas sangatlah berbeda, terutama dalam jenisnya. Karena Xiaomi Band 2 ini bukanlah smartwatch yang ada di depan Anda seperti ini, terutama di label. Ini adalah fitness tracker, dan saya harap orang-orang beli ini bukan nyebutnya smartwatch tapi lebih ke fitness trackernya. Dan fitness tracker ini sangatlah membantu mungkin untuk orang-orang yang hobi fitness. Mungkin sekarang banyak fitness, aku nggak tahu. Di lifetime baterainya, termasuk juga di fungsionalitasnya, karena tidak memberikan charge seperti yang dilakukan oleh Moto 360 dan Apple Watch, atau mungkin Pebble. Dan Pebble-nya by the way tidak ada fitness tracker, sorry, mungkin ada yang suka Pebble. Tapi untuk karya yang lengkap di Apple Watch, tapi dengan harga sangat mahal. Kalau mungkin punya Apple, atau mungkin untuk lebih low to the ground, merapat dengan tanah, memilih Moto 360 yang ya anak pertengahan lah, bisa nggak terlalu mahal, nggak terlalu gila mahalnya, tapi juga bisa affordable untuk orang-orang yang mungkin orang-orang yang beli jam seperti jam yang mungkin yang dari besi, mungkin kalau jam aluminium yang keren-keren itu, Casio yang mahal, siapa tahu. Untuk di Xiaomi Mi Band 2 ini, untuk proses pairing sangatlah mudah dan mungkin bisa dikatakan simple. Mungkin hanya dengan mengaktifkan Bluetooth, aktifkan Bluetooth di HP Anda, lalu download aplikasinya Xiaomi Fit, MI spasi Fit di App Store Anda masing-masing, dan masuk ke aplikasi, bukan masuk ke ROM Anda masing-masing. Dan ketika masuk, Anda langsung disambut dengan menu login dan buat account. Maksudnya membuat account baru login atau sebenarnya vice-versa, nggak tahu sih. Dan Mi Band 2 ini support berbagai macam HP Android, mulai dari Sony tapi kita belum coba di HP lain, mungkin Samsung, karena keterbatasan handphone di tempat kita ini. Tapi tidak sangat jelas dan sangat disayangkan, mungkin amat disayangkan bukan sih, tidak bisa di pairing di Apple Watch, di iPhone 6s. Mungkin Anda tidak cukup di Apple Watch, siapa tahu di habis 10 juta atau lebih 7 juta. Di konklusi, Xiaomi Mi Band 2 ini mungkin berguna bagi orang-orang yang sering fitness, tapi tidak berguna bagi orang-orang yang main komputer di depan terus. Berguna mungkin bagi airsofter juga, mungkin untuk tracking dia udah buang berapa kalori di gamenya, atau mungkin orang-orang yang suka tenis, olahraga, itu aja. Tapi bagi orang-orang yang biasa menggunakan teknologi seperti mungkin punya 5 gadget dalam satu tasnya, siapa tahu ada itu. Xiaomi Band 2 ini terasa seperti gimmick, dan mungkin bukan untuk orang-orang yang teknofobia yang benar-benar memiliki beberapa banyak gadget kayak gitu. Tapi untuk desain, bagi saya ini seperti ya kayak gelang, lebih kayak gelang, memang gelang, fitness tracker, dan dari namanya Mi Band, gelang. Dan untuk kata terakhir saya, Xiaomi Band 2 ini gelang fitness. Oke, itu cukup dari review kita, dan mungkin ada komen-komen tentang Mi Band 2 ini yang akan dibicarakan di komen bawah, atau mungkin ngecek harganya yang akan kita sediakan di bawah, mungkin detail-detailnya, spek-speknya, berapa mAh, yang mungkin ada yang penasaran dengan Xiaomi Band 2 ini, silakan saja cek deskripsi di bawah. Terima kasih.
Sampai berjumpa lagi.